Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah segala sesuatu yang baik pasti berkenan bagi Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang bapak yang kebetulan dia menjabat sebagai ketua lingkungan di salah satu lingkungan di Paroki Tomang ini. Bapak ini datang mencari saya di pastoran karena ingin curhat ya, ingin ngobrol, ingin berkeluh kesah dengan saya. Dan dalam obrolan Bapak ini berkata kepada saya, "Romo, saya ini sudah menjabat sebagai ketua lingkungan sudah 2 periode. Ya sudah sekitar 5 tahun saya menjadi ketua lingkungan. Waktu periode pertama saya masih ingat karena waktu itu saya masih baru menjabat sebagai ketua lingkungan dan belum punya pengalaman sama sekali. Maka saya pun waktu itu di periode pertama saya masih agak takut-takut untuk melakukan kegiatan, masih malu-malu, ya, masih kurang percaya diri. Maka di periode pertama memang saya akui tidak banyak kegiatan yang saya tawarkan kepada umat. Dan ketika itu, ya, saya mendapatkan komentar-komentar dari beberapa umat di lingkungan saya. Mereka berkata bahwa saya adalah ketua lingkungan yang pasif, yang kurang inisiatif, yang kurang greget, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, saya menghargai kritik-kritik dan komentar itu, ya, bahwa saya ini ketua lingkungan yang kurang inisiatif, kurang greget, lalu pasif. Ya. Maka di periode kedua saya melakukan perubahan di dalam pola pikir saya. Di periode kedua saya berusaha untuk lebih aktif lagi. Maka saya pun menawarkan, ya, saya punya ide yang boleh saya tawarkan kepada umat bahwa di periode kedua saya ingin supaya umat yang aktif dalam hidup menggereja di lingkungan untuk membantu saya mengunjungi banyak umat yang ya apalagi setelah pandemi ya, jadi ada banyak umat yang tidak aktif dalam hidup menggereja, tidak pernah hari Minggu, tidak pernah datang ke gereja untuk misa, juga tidak pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan lingkungan, dan bahkan juga tidak kenal dengan ketua lingkungannya, tidak kenal dengan saudara seiman yang lain. Lalu saya mulai membuat jadwal, keluarga-keluarga mana yang akan kita kunjungi. Lalu ya ketika saya mempunyai ide seperti itu, beberapa umat senior mengomentari saya bahwa ya mereka berkomentar bahwa saya ini sedang pansos ya, panjat sosial, saya ini kurang kerjaan. Mungkin karena usaha saya lagi mundur, ya saya lalu bikin banyak kegiatan. Saya juga dikomentari bahwa saya ini ingin mendapatkan pujian dari Romo, dan juga ada yang mengatakan bahwa saya ini ingin diangkat menjadi anggota Dewan Paroki, dan lain sebagainya. Ya, sesungguhnya komentar-komentar itu tidak ada sama sekali dalam pikiran saya. Ya, saya ini melakukan semuanya itu semata-mata berdasarkan cinta kasih. Saya tidak melakukan itu semua ya untuk panjat sosial ya,
ingin dipuji Romo, atau juga kurang kerjaan. Bukan, semata-mata karena cinta kasih. Juga bukan karena saya ingin diangkat menjadi anggota Dewan Paroki. Saya tahu itu sangat berat sekali, dan itu sama sekali tidak ada di dalam pikiran saya. Nah, itulah Romo, kegundahan yang ada di dalam diri saya. Jadi saya ini repot, Romo, sebagai seorang ketua lingkungan. Ketika saya bersikap pasif, dikatakan kurang inisiatif, dikatakan kurang greget, dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya mencoba untuk aktif, mengajak umat untuk melakukan banyak kegiatan, saya dibilang panjat sosial, ingin mencari perhatian, kurang kerjaan, dan juga komentar-komentar negatif yang lain. Oleh karena itu, Romo, saya sungguh merasa tidak kuat. Saya sungguh-sungguh kehilangan semangat menjadi ketua lingkungan ini. Saya rasanya ingin berhenti saja. Bagaimana ini menurut pandangan Romo? Lalu saya pun berkata kepada Bapak itu, Pak, jangankan Bapak ya, ketua lingkungan. Saya sebagai Romo saja, saya yakin tidak semua umat itu senang dengan saya, ya pasti ada umat yang tidak senang dengan saya, dan itu memang saya alami, ya. Jadi ada banyak komentar bagus, ada banyak komentar baik yang saya terima, tetapi banyak juga komentar-komentar negatif yang saya terima ketika saya mempunyai ide yang menurut saya sangat baik untuk dijalankan, ya. Tetapi ya itulah Pak yang namanya manusia, ya. Manusia itu seringkali lebih tertarik untuk memandang segala sesuatu dengan kacamata negatif daripada kacamata yang positif, ya. Bagi saya itu biasa, Pak. Jadi Bapak tidak perlu menghiraukan, ya. Kalau menurut Bapak ide-ide Bapak, gagasan-gagasan Bapak itu bagus untuk memajukan lingkungan, saya sebagai Romo mendukung apa yang mau Bapak lakukan, ya. Kalau menurut Bapak itu baik, Bapak teruskan saja, lakukan saja. Jangan pedulikan komentar-komentar yang negatif. Yakinlah, Pak, bahwa segala sesuatu yang baik itu pasti berkenan bagi Allah, ya. Tidak ada sesuatu yang baik yang Allah tidak berkenan. Allah pasti berkenan. Jalankan saja. Jangan pedulikan komentar-komentar negatif, komentar-komentar buruk yang menyerang Bapak, ya. Persembahkanlah segala sesuatu yang Bapak lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Jalan terus, Pak. Pantang mundur, ya. Saya selalu mendukung Bapak sebagai seorang ketua lingkungan yang penuh inisiatif. Nah, kemudian Bapak itu pun ya tampaknya dia merasa sedikit terhibur dengan kata-kata saya, dan akhirnya dia pun membatalkan niatnya untuk mundur sebagai ketua lingkungan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang orang-orang Farisi yang mengomentari Yesus yang berkuasa mengusir roh-roh jahat. Orang-orang Farisi ini berkomentar bahwa Yesus mampu mengusir roh-roh jahat karena ia diberi kuasa, karena ia diberi izin oleh Beelzebul, si raja iblis. Nah, inilah ya orang-orang Farisi ini contoh ya dari orang-orang yang berhati jahat, ya, yang pikirannya selalu negatif, yang tidak senang melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh orang lain. Ketika Tuhan Yesus pergi kemana-mana melakukan mujizat, mengusir roh jahat, orang-orang Farisi ini berkomentar bahwa kuasa Yesus itu pasti diberikan oleh Beelzebul, si raja iblis. Dan menanggapi hal ini, Tuhan Yesus pun menunjukkan kebodohan dan kedegilan
orang-orang Farisi ini. Tuhan Yesus bersabda, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul." Jadi di sini Tuhan Yesus menunjukkan betapa bodohnya orang-orang Farisi ini. Bagaimana mungkin Beelzebul memberi kuasa atau memberi izin kepada Yesus untuk menyerang anak buahnya sendiri? Bagaimana mungkin iblis memberi izin Tuhan Yesus, memberi kuasa kepada Tuhan Yesus untuk menghancurkan kerajaannya? Jadi kalau bahasa zaman sekarang itu istilahnya jeruk makan jeruk, tidak mungkin. Jadi setan itu menyerang dirinya sendiri. Jadi ini komentar dari orang-orang Farisi ini sungguh-sungguh bertentangan dengan hukum logika. Tidak mungkin iblis menghancurkan dirinya sendiri. Dan orang-orang semacam ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, akan selalu kita jumpai di dalam kehidupan. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, dibilang pasif, kurang inisiatif, kurang greget, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang pun berkomentar, kita ini sedang mencari perhatian, kita ini ingin dipuji, kita ini kurang kerjaan, kelebihan waktu, dan lain sebagainya. Nah, maka memang kalau dipikir-pikir kok kita jadi manusia ini tidak pernah ada benarnya, selalu salah. Tetapi yakinlah Ibu Bapak Saudara-saudari, seperti yang saya katakan tadi, bahwa segala sesuatu yang baik pasti berkenan bagi Tuhan, karena Tuhan itu adalah sang sumber kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari juga mengalami pengalaman seperti yang dialami Bapak Ketua Lingkungan tadi, dan juga dialami sendiri oleh Tuhan Yesus. Maka kita tidak perlu patah semangat, mari kita terus maju, tidak perlu menggubris atau menghiraukan komentar-komentar jahat yang hendak menggagalkan kita untuk mewujudkan cinta kasih di dalam kehidupan kita. Karena yakinlah bahwa segala sesuatu yang baik pasti akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.